Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning, good pagi mahasiswa. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Em, Jangan lupa stay positif dan jangan lupa bersyukur hari ini. Oke, di kesempatan kali ini pertemuan 9 membahas mengenai gerak dasar berjalan, berlari, dan melompat bagi anak usia dini. Nah, tujuan dari materi pertemuan ini adalah Anda mengetahui bagaimana gerak dasar dari berjalan, berlari dan melompat, serta bentuk-bentuk dari kegiatan dari ketiga gerak dasar tersebut. Baiklah, langsung saja. Nah, gerak dasar baik berjalan, berlari, dan melompat adalah bagian dari perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik ini diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Jadi, yang namanya gerak jalan, berlari, dan melompat ini itu memerlukan pengendalian dari gerak tubuh dan otak sebagai pusat geraknya gitu. Jadi nggak bisa ya yang namanya gerak itu memang gerak berjalan dengan alami, akan tetapi perlu diarahkan, perlu dibentuk supaya tidak eh, mengalami kesalahan ketika dewasa. Nah, perkembangan motorik anak ada 8 pola umum, diantaranya kontinu dimulai dari gerakan sederhana ke gerakan yang kompleks, lalu ada tahapan yang sama yaitu pola tahapan anak. Perkembangan motorik anak di sini tuh setiap anak tahapannya sama. Cuma yang membedakan adalah kecepatannya. Misal ada anak yang bisa berjalan sebelum umur 1 tahun, ada juga yang baru bisa berjalan umur 1,5 tahun. Yang penting tahapan berjalannya itu eh, dilewati. Jadi merangkak, duduk, berdiri, jalan, lari. Nah itu tuh tahapannya sama seperti itu. Jadi nggak ada yang lahir tahu-tahu bisa lari, itu nggak ada. Jadi mesti dari merangkak dulu, duduk, berdiri, nah, seperti itu. Kemudian kematangan. Nah kematangan ini dipengaruhi oleh sel saraf melalui proses yang namanya mielinasi gitu. Jadi contohnya gini, anak bisa berjalan tentu diawali dari merangkak, kemudian duduk, berdiri, baru berjalan 1-2 langkah, lalu kalau sudah bisa 1-2 langkah lalu berlari. Nah, itu memerlukan tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan secara seketika ya, ada prosesnya, ada waktunya sendiri. Gitu. Jadi begitupun juga ketika kita mengajarkan berjalan, berjalan menggunakan tumit ya atau berjalan dengan langkah pendek itu kita mengajarkan pada anak saat ini, akan tetapi kelak ketika dia sudah TKB, sudah masuk ke SD itu sudah tahu bahwa oh ternyata berjalan menggunakan tumit itu tidak capek ya daripada berjalan menggunakan ujung kaki itu ketika menapakkan telapak kakinya ke tanah seperti itu. Lalu ada lagi umum ke khusus, yaitu dimulai dari gerak yang bersifat umum menuju gerak yang bersifat khusus, hampir sama dengan yang tadi ya, yang sederhana menuju kompleks. Lalu gerakan dimulai dari gerak refleks menuju gerak yang terkoordinasi. Jadi ketika lahir itu anak sudah punya gerakan refleks. Contohnya ketika lahir itu anak itu sudah refleks ketika dia lapar, ketika haus, sakit itu dengan menangis. Begitupun juga dengan gerakan-gerakan yang kelak menjadi gerakan refleks itu jadi gerakan yang terkoordinasi gitu. Misalnya ketika ada kubangan gitu ya, anak itu bagaimana cara melewati kubangan atau diterjang saja kubangannya atau enggak lah. Gerakan terorganisasinya apa? Karena sudah merefleks dia jalan ada kubangannya, dia tidak, karena kalau melewati kubangan dia nanti sepatunya kotor, kakinya kotor, maka dia harus melewati dengan cara apa? Dengan cara melompat atau berjalan geser ke kanan dan geser ke kiri. Nah, itu yang dimaksud dengan dimulai dari gerakan refleks bawaan menuju gerakan yang terordinasi. Kemudian bersifat cephalocaudal direction. Jadi cephalocaudal direction adalah perkembangan eh, perkembangan fisik anak ya. Jadi di sini ada hukum bahwa eh, bagian yang mendekati kepala itu berkembang lebih dahulu, kemudian baru ekor. Maksudnya ekor itu tulang belakang, kemudian organ-organ vital yang lain gitu. Jadi di sini tuh cephalocaudal menunjukkan bahwa perkembangan fisik anak itu dimulai dari otak dulu, baru turun ke jantung, lalu ke tangan, melalui syaraf-syaraf, otot,
dan ke kaki. Terus selanjutnya bersifat prosimodistal. Kalau prosimodistal ini mendekati bahwa pertumbuhan tubuh itu, jadi janin itu tumbuh itu dari jantung dulu. Jadi jantung, paru-paru baru naik ke otak, tangan, lalu ke kaki. Nah, oleh karenanya melalui ini tadi prosimodistal itu bahwa anak TK itu menangkap bola tidak dengan telapak tangan atau ibu jari tapi dengan lengan dulu gitu. Implementasinya gitu. Lah, lalu koordinasi bilateral menuju cross lateral. Jadi di sini koordinasi organ yang sama berkembang lebih dulu sebelum bisa melakukan koordinasi dengan organ bersilang. Ini ada hubungannya dengan yang prosimodistal ya. Jadi contohnya gini, ketika anak menangkap bola itu um, tidak dengan lengan atau dengan kedua telapak tangan atau dengan ibu jarinya, tapi dia bisa menyundul bola ya melalui dahinya atau ditendang dengan kaki. Nah, ini koordinasi organ persilangan seperti itu maksudnya. Nah, gerak dasar bagi anak usia dini itu sangat penting ya karena sebagai bekal kehidupan di kemudian hari. Kalau gerak dasarnya tidak optimal, maka ada kesalahan dalam melakukan gerak gitu. Nah, gerak dasar yang harus dikuasai oleh anak usia dini ada 3, yaitu lokomotor, non lokomotor, dan gerak manipulatif. Gerak lokomotor itu gerak yang eh, menggerakkan tubuh ya, maksudnya menggerakkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk mengangkat badan ke atas. Jadi gerak berpindah gitu. Kalau non lokomotor itu gerakan tanpa adanya perpindahan tempat, jadi stay di situ, ajek. Nah, kalau gerakan lokomotor itu ada melompat, berjalan, berlari. Lah, kalau non lokomotor itu menekuk, mendorong, menarik. Jadi keajegan ya, orangnya nggak pindah gitu lah. Kalau manipulatif ini koordinasi dari gerakan lokomotor dan non lokomotor gitu. Gerakan manipulatif ini sendiri digunakan untuk melakukan permainan. Jadi selain koordinasi kepala, tangan, kaki, dan tubuh, ada ini tadi gerakan lokomotor maupun non lokomotor. Di materi ini membahas mengenai gerakan lokomotor saja atau gerak lokomotor ya. Nah, gerak lokomotor itu sudah kita tahu bahwa gerak lokomotor sendiri adalah menggerakkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Gitu. Nah, gerak lokomotor ini terdiri dari 3 gerakan, yaitu berjalan, berlari, dan melompat. Nah, untuk berjalan itu adalah gerakan tubuh untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara melakukan langkah kaki bergantian. Jadi kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri gitu. Kalau berlari itu lanjutan dari berjalan. Lari dan jalan itu berbeda ya. Yang membedakan adalah kontak kaki dengan tanah. Kalau berjalan itu kontak kaki salah satu. Tapi kalau pada berlari itu kedua kaki sama sekali tidak menapak pada tanah. Gitu. Kemudian ada melompat, yaitu melompat itu adalah gerak dengan mengangkat kaki ke depan, dalam hal ini ke bawah ke atas, dan dengan cepat menurunkannya lagi. Teman-teman, ada perbedaan antara melompat dengan meloncat. Ya, kalau melompat itu yang digerakkan salah satu kaki. Kalau meloncat itu yang dilakukan oleh dua kaki, jadi sebagai tolakan. Seperti kita tahu bahwa meloncat adalah eh, melakukan titik tolakan dari kaki dengan menghentakkan semua kaki sebagai tumpuan dan menimbulkan efek gerakan ke atas. Jadi beda ya. Kalau teman-teman tahu itu banyak orang yang masih menyamakan antara melompat dan meloncat, padahal keduanya itu berbeda. Dalam hal ini untuk gerak lokomotor sendiri yaitu ada berjalan, berlari, dan melompat. Gitu. Oke. Nah, berjalan itu adalah gerakan alamiah. Dalam hal ini skupnya kita berbicara tuh orang normal ya. Jadi yang memiliki kedua kaki yang apa ya, sempurna gitu, bisa berjalan, bisa berdiri, bisa menopang tubuhnya. Nah, kesalahan yang dilakukan anak itu, kesalahan baik berjalan, berlari, melompat itu akan terbawa sampai dewasa. Bisa sih ketika dewasa dibetulkan, cuma memerlukan waktu yang lama. Adapun tata cara berjalan yang baik diantaranya kepala tegak, pandangan lurus ke depan, kemudian ujung kakinya mengarah ke depan, mengayunkan lengan dengan rileks,
berjalan tanpa suara. Di sini berjalan tanpa suara itu bukan berbicara ya, tapi kaki, telapak kaki. Jadi kalau kita jalan tuh kalau bisa walaupun pakai alas kaki, jangan sampai bunyi srek 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 gitu. Itu efeknya adalah langkah kalian semakin berat dan tambah capek. Gitu. Lalu dada tegak dan melangkah dengan menekan menggunakan ujung jari kaki. Boleh menggunakan ujung jari kaki atau ada juga yang berjalan menggunakan tumit ya sebagai tumpuan. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang bisa dipelajari untuk mengajarkan cara berjalan pada anak usia dini ada 5 di sini. Dengan berjalan melihat gambar yang ditempel di papan tulis, berjalan pada satu garis lurus, menggunakan ujung kaki, mendarat pada tumit, atau berjalan dengan ujung jari kaki mengarah dalam atau luar. Nah, ini ada contohnya ya. Berjalan menggunakan ujung kaki, jadi tumitnya naik dan berjalan dengan mendarat pada tumit saat melangkah. Jadi tumitnya yang turun dulu baru ujung kakinya. Nah, ada juga yang lari ya. Lari, tata cara berlari satu menggunakan bola kaki. Bola kaki itu ini ya persendian dari telapak kaki dan tulang kaki apa ya? Tulang ringan, tulang rawan ya kalau saya menyebutnya. Koreksi kalau saya salah ya. Kemudian kepala tegak pandangan ke depan, tekukkan lutut ya, lalu tubuh otomatis rileks dan bernafas secara alami serta ayunkan lengan ke depan. Ya, ayunkan lengannya nggak usah sampai ke kepala gini, nggak usah sampai 180 derajat ya, cukup 45 derajat saja diayunkan gitu. Adapun juga kegiatan yang bisa dipelajari mengenai tata cara berlari pada anak usia dini, berlari dengan langkah pendek, berlari dengan tumit menyentuh pantat, dengan mengangkat paha, dengan langkah yang bervariasi atau mengikuti bentuk tertentu, bisa lingkaran, segitiga, atau angka 8. Ini contohnya ya, langkah pendek berarti jarak antar kedua kaki ini lebih pendek, lalu tumit menyentuh pantat ya, berarti tumit ini menyentuh pantat lalu dan berlari dengan mengangkat paha. Nah, mengangkat paha ini sampai 90 derajat ya, tuh, diangkat pahanya. Berikutnya ada pun mengenai tata cara melompat yang baik ya. Ayunkan lengan ke depan secepat mungkin, itu lutut jelas ditekuk, melompat menggunakan ujung kaki ya, bukan tumit ya. Jadi ujung kaki sebagai tumpuan, lalu mendarat dengan lembut dengan posisi lutut ditekuk, melompat ke atas atau ke depan. Nah, kegiatan-kegiatannya melompat ke atas, ke depan, ke samping, sambil berputar. Nah, sambil berputar ini berarti ada satu kaki sebagai tumpuan. Misalnya kaki kirinya diam, yang berputar ada kaki tangannya. Yang berputar bisa 90 derajat, bisa 180 derajat, atau 360 derajat. Ya, jadi seperti mengikuti arah jarum jam. Lalu melompat dengan meniru gerakan binatang seperti gerakan binatang kanguru, kelinci, dan sebagainya. Jadi ada apa ya? Ada perumpamaannya lah, ada contohnya. Nah, pada pembelajaran melompat, baik melompat ke atas, ke depan, samping, berputar, eh, ataupun meniru gerakan binatang, guru perlu memperhatikan pengulangan gerak lompatnya. Ya, karena apa? Kalau terlalu banyak itu bisa menyebabkan cedera. Jadi dislokasi dari tulang-tulang. Walaupun masih anak, akan tetapi tetap tetap ngeri ya, harus waspada kita jadi guru. Karena apa? Kesalahannya itu pada pendaratannya, pendaratan oleh anaknya. Kalau tidak siap nanti bisa dislokasi. Dislokasi itu kayak kesleo gitu loh. Kayak apa ya? Ya bisa menyebabkan inilah pegel-pegel atau ya nyeri gitu, cedera. Nah, jadi pengawasan tetap dilakukan supaya anak tetap dapat konsep berjalan beralih melompat, akan tetapi tetap safe, tetap aman gitu. Nah, pembelajaran dari melompat, berjalan dan berlari itu dilakukan melalui bermain. Jadi anak tidak bosan dan tidak terasa sedang diajari gerak dasar yang benar untuk berjalan, lari, dan lompat. Itu tadi. Baiklah teman-teman, demikian materi pertemuan hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Jaga kesehatan, terapkan prokes, selamat menjalankan ibadah puasa, dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.